Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kenzo. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu telah siapkan pretest untuk mengetahui pemahaman kalian. Oke. Baca baik-baik soalnya. Sudah? Sudah. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk kelas? Ada semua. Ibu ambil absensi dulu ya. Ya, Bu. Bilkis, Ada, Bu. Alif, Ada, Bu. Fatia, Ada, Bu. Dino, Ada, Bu. Natasha, Ada, Bu. Ecan, Ada, Bu. Aurelia, Ada, Bu. Cici, Ada, Bu. Mus, Ada, Bu. Kenzo, Ada, Bu. Mira, Ada, Bu. Dino, Ada, Bu. Rando, Ada, Bu. Meca, Ada, Bu. Rian. Ada, Bu. Oke. Nah, sekarang coba kalian periksa di bawah kolom meja kalian masing-masing. Atur posisi meja kursi kalian sudah dalam keadaan rapi. Karena support bersama. Terus ya? Sudah, Bu. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Tentang apa? Belajar yang baik, berperilaku sopan, menghormati guru dan teman selama selesai. Oke. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita semua berdua. Untuk satu kali ya.
Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Tepuk siap belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, Tepuk 3. semangat, Tepuk 4. konsentrasi, Tepuk 5. siap belajar, Tepuk fokus. melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang sat dan jenis-jenis sat. Ada yang masih ingat apa itu sat? Oke, Chan. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki Massa. jenis-jenis sat ada 3 apa saja? Padat, cair, gas. Oke, tenang. Topik pembelajaran kita hari ini tentang perubahan wujud sat. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini, salah satunya ketika kalian mau membuatkan es batu menggunakan kulkas, di sana terjadi proses kondensasi sehingga kulkas dapat membekukan sat. Cair. Tujuan pembelajaran kita ada 2. Ada yang membantu ibu untuk membacakannya? Oke, silakan Alin. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mengamati gambar, melakukan percobaan, dan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud benda zat dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, melakukan percobaan, dan mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan manfaat perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Alin. Silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, menjelaskan perubahan wujud. Setelah sebentar dalam kelompok masing-masing, ada yang mengamati, menonton video, dan ada yang melakukan percobaan. Mekanisme pembelajaran kita hari ini, ibu menggunakan metode discovery learning, di mana tadi di awal sudah ada pretest, sebentar diskusi kelompok, ada presentasi, dan yang terakhir ada refleksi. Mekanisme penilaian ada 3 selama proses pembelajaran. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Sekarang ibu mau tanya, siapa di sini yang suka menggambar? Oke. Echan, Reli, terus Cici, Kaju, ini Rian. Oke, siapa di sini yang suka membuat percobaan? Oke, Enzo, Mira, Tino, Rando, Mechan. Oke, siapa di sini yang suka menyanyi? Oke, Bilgis, Alin, Fatia, Dino, Natasha. Oke, sekarang kalian boleh berdiri, duduk dalam bentuk kelompok kalian masing-masing. Silakan. Sekarang perhatikan di depan. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contoh manual, memasak air. Ketika kita memasak air, air yang berupa benda cair lama-kelamaan
Lima di 12 apa itu? Ayo, di mana ini? Harus pelan-pelan mengecil kan? Oke. Nah, semuanya sudah mengalami video? Sudah. Ada yang mau menanggapi? Oke, Eli. Es krim jika terkena sinar matahari akan mencair. Es krim jika terkena panas matahari dia akan Mencair. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? No, silakan. Air yang mendidih akan mengeluarkan uap. Air yang mendidih akan mengeluarkan Uap. Oke. Nah, di sini Ibu telah menyiapkan lembar LKPD. Nanti masing-masing kelompok kalian baca baik-baik. Oke, silakan simak dulu lembar LKPD. Silakan amati. Di situ ada tujuan, mengantar, petunjuk pekerjaan, kegiatan pembelajaran. Alat dan bahan sudah siap semua? Ini kelompok.
Benar? Iya, Bu. Ya, Bu.
Sebentar. Tidak, Bu.
Siswa? Sudah semua? Kesempatan berikutnya Ibu minta yang pertama dari kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok. Pada waktu dan kesempatan diberikan kepada Mira untuk membaca.
Hasil percobaan, nama bahan dan perlakuan, lilin dibakar, hasil pengamatan mencair. Lilin didinginkan, hasil pengamatan membeku. Mentega dipanaskan, hasil pengamatan mencair. Mentega didinginkan, hasil pengamatan membeku. Air dipanaskan, hasil pengamatan menguap. Cermin ditaruh di atas uapan air, hasil pengamatan mengembun. Gula dibakar, hasil pengamatan mencair. Kapur barus dibiarkan lama terkena udara, hasil pengamatan menyublim. Kristal. Nomor 1. Jelaskan hasil pengamatan kalian pada tayangan video di gambar tadi. Jawab. Yang pertama, es akan mencair jika terkena sinar matahari. Yang kedua, air yang mendidih akan menguap. Nomor 2, mengapa air mendidih pada suhu tertentu? Jawab. Karena adanya keseimbangan antara energi kinetik partikel-partikel air dan gaya tarik-menarik antara partikel air. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Jawab. Perubahan suhu dapat menyebabkan suatu zat berubah benda. Tekanan juga dapat mempengaruhi perubahan wujud suatu zat. Nomor 4. Bagaimana perubahan wujud air dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikanlah contohnya masing-masing. Jawab. Memasak. Memahami titik didih air membantu kita mengatur suhu saat memasak. Terima kasih teman Mira yang telah membacakannya. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan 2 penanya. Terima kasih. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Para teman alih kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan memberikan pertanyaan. Selain hasil percobaan, mentega, lilin, dan gula, ketika berada di suhu dingin akan membeku. Mengapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu dan kesempatan untuk menjawab diberikan kepada teman Mecha. Karena ketika membakar lilin, mentega, dan gula akan meleleh menjadi benda cair. Lama-kelamaan leleh itu akan mendingin dan membeku. Terima kasih teman Mecha. Mungkin ada jawaban atau pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Fatia untuk membacakannya. Nomor 1. Jelaskan tentang hasil pengamatan pada video awal pembelajaran. Jawab. Yang pertama, es yang terkena sinar matahari akan mencair. Yang kedua, air yang dipanaskan akan mendidih dan mengeluarkan uap. Yang ketiga, kapur barus dimasukkan ke dalam lemari akan mengecil dan menghilang. Yang keempat, air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku.
Nomor 2. Jelaskan 6 jenis perubahan wujud berdasarkan hasil pengamatan video. Jawab. Yang pertama, mencair. Perubahan dari padat menjadi cair disebut mencair. Yang kedua, membeku. Perubahan dari cair menjadi padat disebut membeku. Yang ketiga, menguap. Perubahan dari cair menjadi gas disebut menguap. Yang keempat, mengembun. Perubahan dari gas menjadi cair disebut mengembun. Yang kelima, menyublim. Perubahan dari padat menjadi gas disebut menyublim. Yang keenam, mengkristal. Perubahan dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Nomor 3. Jelaskan penerapan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari sertakan contohnya masing-masing. Nomor 1. Mencair. Contohnya, es batu jika terkena sinar matahari akan mencair. Nomor 2. Membeku. Contohnya, air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Yang ketiga, menguap. Contohnya, air yang dipanaskan akan mendidih dan akan mengeluarkan uap. Yang keempat, mengembun. Contohnya, saat di pagi hari muncul titik-titik air di atas permukaan daun. Yang kelima, menyublim. Contohnya, ketika kapur barus dimasukkan ke dalam lemari, lama-kelamaan akan menghilang. Yang keenam, mengkristal. Contohnya, ketika turunnya salju. Terima kasih kepada Fatih yang sudah membacakannya. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami beri 2 penanya. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang tanya? Tanggapan? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Lilin untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok visual. Saya akan bertanya, mengapa dalam perubahan wujud zat ada yang melepaskan kalor dan menerima kalor? Mengapa dalam perubahan wujud zat ada yang melepaskan kalor dan ada yang menerima kalor? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dino untuk menjawabnya. Kalor suhunya lebih tinggi, sedangkan menerima kalor suhunya lebih rendah. Bagaimana dengan jawaban kami? Pas. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Oke. Karena kami dari kelompok auditori, maka kami akan mengubah langkah-langkah perubahan wujud menjadi sebuah lagu. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud zat sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Padat jadi cair disebut mencair, cair jadi padat disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mengembun, padat jadi gas disebut menyublim, gas jadi padat disebut mengkristal. Sekian dan terima kasih. Tangan sekali. Selanjutnya kelompok visual. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan menunjukkan gambar sekaligus melaporkan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman saya. Nomor 1, jelaskan hasil pengamatan dalam video tadi. Yang kami amati pada video tadi adalah es batu yang terkena sinar matahari lalu mencair. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas lalu membeku. Air yang mendidih akan mengeluarkan uap. Nomor 2, jelaskan masing-masing perubahan wujud zat berikut ini. Baik, saya akan menjelaskan tahapan dari perubahan wujud zat. Yang pertama, dari padat ke cair disebut dengan mencair, sedangkan dari cair ke padat disebut dengan membeku. Kedua, dari cair ke gas disebut dengan menguap, sedangkan dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Yang ketiga, dari padat ke gas disebut dengan menyublim, sedangkan dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Lalu perubahan wujud zat juga ada yang melepaskan kalor dan ada yang menerima kalor. Yang melepaskan kalor yaitu menyublim, mencair, dan menguap. Sedangkan yang menyerap kalor adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud adalah suhu dan tekanan. Nomor 3, jelaskan perubahan wujud dengan peristiwa kehidupan sehari-hari tampak pada gambar di bawah ini. Baik, contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mencair. Contoh, es krim yang terkena sinar matahari, es tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Yang kedua, membeku. Contoh, air yang dimasukkan ke dalam kulkas, lama-kelamaan air tersebut akan membeku. Yang ketiga, mengembun. Contoh, pada pagi hari, munculnya titik-titik air yang di atas permukaan daun. Yang kelima, menguap. Contoh, air yang dipanaskan ketika membuka tutupan akan mengeluarkan uap. Yang keenam, mengkristal, seperti pembentukan salju. Ketujuh, menyublim. Contoh, kapur barus yang disimpan di dalam lemari, lama-kelamaan kapur tersebut akan habis. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membacakan sekaligus menjelaskan. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada 2 orang penanya. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, silahkan Tina, waktu kesempatan saya berikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, mengapa dalam perubahan wujud zat ada yang melepaskan kalor dan menerima kalor? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilahkan teman saya Reni untuk menjawab. Baik, karena melepaskan kalor karena adanya energi panas dan suhunya tinggi, sedangkan menyerap kalor karena kehilangan energi panas dan suhunya lebih rendah.
Bagaimana dengan jawaban dari teman saya Reli, Tino? Apakah pas? Pas. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Saya persilahkan. Ya, Dino silahkan. Mengapa di pagi hari muncul titik-titik air di atas permukaan daun? Mengapa di pagi hari munculnya titik-titik air di atas permukaan daun? Terima kasih. Silakan kelompok siswa. Terima kasih, Dino. Reli, silahkan jelaskan. Baik, karena adanya gutasi. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, Bilgi silahkan. Apa itu gutasi? Ya, Reli silahkan jelaskan kepada Bilgis. Gutasi adalah proses kelembapan dari atas permukaan daun. Bagaimana dengan jawaban dari teman saya Reli? Pas. Mungkin ada yang lain. Mungkin masih ada yang lain? Mungkin ada yang lain. Pas. Ya, Nano? Mira? sebelum kami akhiri presentasi ini, saya memberikan waktu dan kesempatan kepada teman saya Rian untuk memberikan pantun penutup. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum menutupi akhir presentasi ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Malam-malam terkena batu, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya sudah mau habis. Terima kasih. Oke, tetap. Oke, terima kasih buat masing-masing kelompok yang sudah melaporkan hasil presentasinya masing-masing, baik itu dari kelompok visual, kelompok auditori maupun kelompok kinestetik. Dari hasil percobaan menggambar atau mengamati video, Ibu yang pertama dari kelompok kinestetik, di mana tadi mereka telah melakukan percobaan untuk mengetahui benda padat menjadi cair, begitupun sebaliknya dari cair ke padat. Tadi di proses membakar kapur barus, di situ terjadi proses mengkristal. Dia muncul titik-titik gelembung di atas tutupan, Oke. Sedangkan kelompok visual, terima kasih banyak. Mereka sudah menunjukkan hasil presentasinya mereka dalam bentuk gambar. Mereka gambar menunjukkan bentuk skema. Dengan masing-masing skema ada perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke padat. Sedangkan kelompok auditori, ucapkan terima kasih banyak. Tadi mereka sudah menampilkan lagu tentang perubahan wujud. Mungkin ada yang belum mengerti atau ada yang belum pahami materi kita hari ini? Sudah tahu. Sudah bisa semua? Sudah. Oke. Terima kasih kalian sudah melakukan hasil presentasi kalian. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Kita sama-sama membuat kesimpulan perubahan wujud zat
dari cair menjadi padat. Yang berikutnya, yang ketiga, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menguap adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dan yang kelima, mengkristal adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Begitupun sebaliknya, dari padat ke gas disebut proses perubahan wujudnya disebut menyublim. Kalian lihat di depan, dari keenam proses perubahan wujud ada yang melepaskan kalor dan ada yang menyerap kalor. Yang berwarna merah berarti dia yang menyerap kalor. Sedangkan yang berwarna yang berwarna merah melepaskan kalor dan yang berwarna biru dia menyerap kalor. Yang melepaskan kalor apa saja itu? Mencair, menguap, menyublim. Sedangkan yang menyerap kalor apa saja? Mengkristal. Oke, berikut lihat. Mencair proses perubahan wujud dari padat berubah menjadi cair. Kenapa sampai dia ada proses perubahan wujud dari padat menjadi cair? Karena adanya energi panas. Seperti es tadi. Es kalau kita kasih keluar dari kulkas, terkena udara terlalu lama di luar, dia akan mencair. Nah, panas toh? Ya. Sehingga menyerap kalor. Contohnya, percobaan dari kelompok kinestetik, mentega dipanaskan, apa lagi? Ini dipanaskan, gula dipanaskan, apa lagi? Air dipanaskan. Oke, yang berikutnya membeku. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Karena kehilangan energi panas, dia melepaskan kalor. Contohnya, air dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku. Menjadi apa? Es. Yang berikut, menguap. Perubahan wujud dari air menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Panas air tidak? Ya. Lanjut, mengembun. Proses mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya apa tadi? Ketika di pagi hari ada ya kan? Terus ketika kalian naik mobil, tiba-tiba dalam perjalanan ada hujan, dibiarkan mobil parkir, dibiarkan semalaman, maka dia akan muncul apa? Kaca mobil kan? Ya, Bu. Yang berikut menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat ke gas. Contohnya apa tadi? Ketika kapur barus ditaruh di dalam air. Mengkristal, proses perubahan wujud dari gas menjadi padat. Pembentukan salju dari uap air. Perubahan wujud yang melepaskan kalor, mengembun, membeku, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud ada dua, apa saja? Suhu dan tekanan. Oke, perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah banyak toh? Ya, Bu. Proses penguapan air laut, dia naik ke atas membentuk gumpalan air, maka dia jatuh titik-titik air hujan. Terus pembuatan es krim, ya toh? Ketika di rumah kalian mau membuat es krim, dia punya adonannya itu seperti kita membuat kue tart. Nah, untuk menjadi beku dimasukkan ke dalam kulkas. Pengeringan pakaian, nah, kalian harus menjemurkan pakaian di bawah terik matahari. Dalam proses menjemurkan pakaian, dia ada proses penguapan. Untuk lebih memahami, mari kita sama-sama menyanyikan lagu program berasa. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama memahami tentang perubahan wujud benda.
ingatlah agar tidak sampai lupa. Ada cair-cair disebut mencair, cair daripada disebut membeku, cair dari gas disebut menguap, gas dari cair disebut mengambut, padat dari gas disebut menyublim, gas dari padat disebut mengkristal. Semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini? Sudah. Untuk itu, Ibu mau buat post test. Oke, silahkan bantu Ibu bagi lembar. Oke, perhatikan pertanyaan di depan. Berapa nomor 2? Sudah? Sudah. Oke. Perhatikan gambar. Sudah? Sudah. Oke. Sudah? Oke. Perhatikan gambar. Sudah? Oke, pertanyaannya. Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kalian bantu Ibu. Langsung tukar lembar saja. Tukar. Terlihat? Oke. Masih semangat? Oke, lihat pertanyaan nomor 1. Jawabannya benar apa? Sama-sama. Kalau dia benar berarti dia tepuk tangan ya? Kalau dia salah berarti dia marah. Ya? Oke. Dan teman-teman yang benar langsung lepas. Kalau yang benar isi 1. Kalau yang salah sore. Udah? Lanjut nomor 2. Nomor 2. Jawaban yang benar apa?
menguap dan Menguap. Bagian atas D. Untuk DC. Salah toh? Salah Oke. Jangan benar adalah Benar. Nomor 4. Akan mengalami perubahan wujud suatu saat ketika membiarkan es krim terlalu lama terkena udara adalah benar apa? Lanjut nomor 5. Dalam pembuatan puding, awalnya puding berbentuk cair. Setelah didiamkan sesaat dalam kulkas akan berubah menjadi padat. Yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah titik-titik. Lanjut, perhatikan gambar. Ini gambar apa? Air. Yang dipanaskan toh? Oke. Kegiatan yang mengalami perubahan wujud yang sama dengan gambar di atas adalah titik-titik. B. B A B. B. Boleh? Lanjut, nomor 7. Proses perubahan wujud zat yang melepas kalor di bawah ini adalah titik-titik. B. Apa? Berapa benar ditulis di bagian luar, berapa benar? Langsung kumpul. Siapa yang dulu? Kalian benar semua. Semua tulis. Selama proses pembelajaran kita tadi, Ibu mau minta respon dari kalian ya. Ibu minta perwakilan dari salah satu teman untuk menanggapi proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Perasaan kami sangat senang setelah mengikuti pelajaran ini. Materi yang telah kami pelajari pada pagi hari tadi adalah tentang perubahan wujud zat. Dan kami tidak merasa kesulitan karena materi yang dijelaskan mudah dipahami dan dimengerti. Materi yang disampaikan, diskusikan, dan dipresentasikan, kami semua dapat memahami tentang materi tersebut. Manfaat untuk kami, manfaatnya agar kami bisa tahu tentang perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah mempelajari materi kita hari ini, sudah paham semua? Sudah. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang belum kalian pahami? Tidak. Atau metode-metode pembelajaran hari ini senang tidak? Senang. Oke, terima kasih banyak. Kalian telah melakukan refleksi sebagai bahan pertimbangan buat Ibu untuk pembelajaran kita berikutnya. Kalau ada mungkin pembelajaran Ibu hari ini yang kurang menyenangkan, sebagai bahan perbaikan buat Ibu bahan perbaikan buat Ibu, dan sebagai bahan refleksi agar Ibu harus berubah ke arah yang lebih baik. Oke, untuk pertemuan kita berikutnya, kalian boleh buka buku halaman 41 tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sudah buka buku? Sudah.
Hijau. Orang dewasa? Iya. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan Kimia. Oke, kertas kalau dibakar dia akan menjadi Abu. Proses apa itu? Perubahan apa? Kimia. Bisa bedakan antara perubahan kimia dan perubahan fisika? Bisa. Nah, sekarang nasi atau roti ketika kalian taruh di dalam lemari atau kulkas dalam jangka waktu yang lama, dia akan rusak tidak? Di atas nasi dia akan muncul itu berwarna hijau kan? Jamur kan? Nah, disebut itu perubahan apa itu? Kimia atau fisika? Kimia. Perubahan kimia atau perubahan fisika? Kimia. Kimia. Jadi kalian harus bisa bedakan antara perubahan kimia dan perubahan Fisika. bisa? Bisa. Perubahan? Bisa. Oke. Sebagai bahan tugas rumah kalian kerjakan soal dalam buku halaman 61 dan 62. Sudah? Sudah. Oke. Minggu berikutnya Ibu sudah terima hasil pekerjaan kalian. Bisa tidak? Bisa. Untuk menutupi kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta siapa yang membantu Ibu? Oke, ini Natasha. Melaksanakan hadiran kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Salam Salam Maria, Salam Maria, berrahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat? Masih. Semangat! Oke, terima kasih banyak. Silakan kalian keluar lewat pintu. Sampai tutup.